Nah, Ustadz, ini ada sebuah pertanyaan nih, Ustadz. Nah, bagaimana katanya cara romantis terhadap pasangan yang cuek nih, Ustadz? Pasangan yang Cuek. keluarga sip yang berbahagia, memang setiap orang itu punya karakter masing-masing. Iya. Ada karakter yang dingin, ada karakter yang hangat gitu. Iya. Dan setiap orang merindukan karakter yang hangat ini. Benar. Hangat itu membuat kita lebih hidup rasanya. Iya. Kalau yang dingin ini memang serba kaku, beku, tidak cair. Ini sebetulnya ada yang salah. Bisa jadi memang bawaan dari lahir atau lingkungan, tapi lebih didominasi oleh lingkungan. Lingkungan di mana si anak ini bertumbuh dan berkembang hingga menjadi seorang sosok suami atau sosok istri. Iya. Maka kita sebetulnya tengah diuji oleh Allah yang Maha Kuasa, seberapa dewasa kita dalam menyikapi kecuekan tersebut. Iya. Sebetulnya dia cuek itu karena memang ada kekurangan pada dirinya ya. Cuek itu sendiri kekurangannya. Nah, kita harus bisa lebih proaktif. Menikah itu sebetulnya adalah saling mengisi satu sama lain, saling menyempurnakan, saling melengkapi. Tidak ada yang sempurna di muka bumi ini. Di sanalah peluang amal kita. Ketika kita mampu membawakan diri dengan bijak, dengan dewasa, dengan baik, maka di sanalah amal-amal terbaik yang akan kita raih dalam pernikahan ini. Kita tahu menikah itu nilainya separuh dari agama. Artinya memang sesuatu yang sangat besar. Pernikahan itu ibadah terlama yang memang diakhiri oleh kematian saja. Jadi Bapak Ibu, keluarga sip yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berupayalah untuk proaktif, berupayalah untuk lebih hangat. Jangan fokus pada kekurangan dirinya, tapi fokuslah pada kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya. Lihatlah kelebihan yang ada pada dirinya sebagai sesuatu anugerah yang perlu kita syukuri, dan lihatlah kekurangan dirinya itu sebagai tempat menyalurkan rasa kasih dan sayang kita yang berlebih, yang lebih banyak porsinya untuk dia. Maka cobalah kita untuk kreatif ya. Kreatif artinya mencoba untuk bersikap romantis. Dia kaku, kita lebih fleksibel. Dia membeku, kita yang mencair. Dia dingin, kita hangat dong. Biar suasananya tidak beku. Dia dingin, nah, akhirnya tambah beku gitu. Kalau dia hangat, kita hangat, nah, lebih baik. Asalkan jangan panas ya. Panas meledak nanti. Jadi keluarga sip yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu Bapak Ibu yang lebih paham bagaimana pasangannya. Bagaimana kondisi pasangannya, karakternya seperti apa, tipikalnya seperti apa yang dia sukai, apa yang tidak dia sukai, itu kita yang tahu. Bagaimana komunikasinya, kemudian bagaimana dia menghargai sesuatu yang kita berikan dan segala macam, kita yang lebih tahu. Oleh karena itu teruslah belajar, long life education, selalu belajar menjadi pasangan yang baik, selalu belajar menjadi pecinta yang baik. Dengan demikian kita bisa mewujudkan kehidupan yang lebih ideal, yang harmonis di dalam kehidupan ini. Banyak sekali ya hal detail yang bisa dilakukan, banyak sekali. Silakanlah untuk mencoba. Terkadang memang ketika kita mau mencoba, maka keajaiban itu datang. Ya, if you take action, the miracle happen. Ketika kamu mencoba memulai sesuatu, maka keajaiban akan datang. Cobalah, banyaklah berdoa kepada Allah, semoga Allah membukakan pintu hatinya, menghangatkan kebekuan dalam dirinya, sehingga tercipta kemesraan, kebahagiaan dalam rumah tangga. Begitu. Iya, itu ada keluarga sip untuk menciptakan suasana romantis
terhadap pasangan yang cuek mungkin barangkali. Nah, mungkin Ustadz ini juga ada pertanyaan ini, seberapa penting sih Ustadz romantisme dalam sebuah rumah tangga itu Ustadz? Saya katakan romantisme itu sangat penting. Karena menikah itu bukan untuk menderita, tapi untuk bahagia. Iya. Salah satu pilar dari kebahagiaan adalah keromantisan. Ya, bagaimana hubungan yang cair, hubungan yang tidak kaku, yang tidak beku, saling mencoba untuk mencintai, memahami satu sama lain, memberikan yang terbaik. Itu butuh romantisme. Hal-hal kecil, sepele, murah, meriah, sederhana, tapi semakin menambah kecintaan kita kepada pasangan, semakin mempererat tali kasih sayang. Itu penting sekali. Bayangkan betapa angkernya sebuah rumah tangga, sebuah keluarga yang mana kedua-duanya ini saling dingin satu sama lain, saling cuek satu sama lain, kaku, terlalu formal, monoton. Itu angker ya. Kalau saya tuh bilang itu yang kayak gitu tuh nggak usah dipertahankan sebetulnya. Itu seperti halnya pasangan Dracula ya, satu sama lain itu tidak ada kasih sayang, ya ada kebencian ya. Perang satu sama lain. Bayangkan kita tidur di samping Dracula, di samping monster gitu, atau di ranjang kita tuh ada seekor ular besar. Ya kan, di samping kita, bisa nggak kita tidur? Nggak bisa. Mampus kita dibuatnya itu. Nah, oleh karena itu hadirkanlah memang sosok-sosok yang mendatangkan kenyamanan dalam hati kita, sehingga mewujudkan keharmonisan dalam keseharian. Indah sekali. Ada orang yang tidur di atas spring bed yang harganya itu sampai puluhan juta, tapi pasangannya itu adalah pasangan yang kaku, dingin gitu. Pasangan yang egonya itu meluap-luap tinggi sekali. Menderita dia di sana. Seperti seekor burung dalam sangkar emas. Ada nggak kebahagiaan bagi burung? Nggak ada, walaupun kebutuhannya terpenuhi. Hidupnya tersiksa dalam penjara. Tapi coba bayangkan seekor burung itu yang terbang bebas di alam ini. Dia begitu bahagia, walaupun dia nggak punya sangkar emas, walaupun dia mungkin nggak punya gelang, anting-anting dari emas gitu, walaupun dia nggak punya makanan yang spesial juga, tapi makanannya apa yang disediakan oleh alam, tapi dia bahagia. Bahagia inilah yang sangat berharga dalam kehidupan ini, gitu. Ini yang sangat berharga. Jadi penting dong, romantis itu penting banget penting. Kita lihat itu ada orang yang rumahnya bertingkat-tingkat, mobilnya mewah sekian banyaknya, sejumlah penghuni rumah tersebut gitu. Kemana-mana ke luar negeri, liburan ke luar negeri, ke Turki, ke Eropa. Dia liburan kemana-mana, tapi kebahagiaannya nggak dia dapat. Bayangkan petani bapak ibu kita yang tinggal di kaki gunung, di sawah gitu, di pinggir laut, yang dia makan mungkin mohon maaf ya, walaupun ini bulan Ramadan, tapi saya hanya menggambarkan. Dia makan hanya dengan cabai yang direbus, terus digiling, kemudian ikan kering yang dibakar. Tapi saat makan, suasananya itu begitu meriah, suasananya begitu penuh dengan kehangatan kasih sayang, canda tawa gitu, senyum yang khas, yang tulus. Ini membuat orang cemburu, bahkan mungkin semut-semut di dinding pun akan cemburu, gitu. Ya, tapi lebih baik lagi memang kalau Allah berikan kelebihan anugerah dalam hal dunia berupa harta yang banyak, dan kita juga bahagia, kita menikmati itu, dan kita semakin dekat dengan Tuhan. Itu memang yang terbaik, seperti yang dialami oleh Nabi Sulaiman bersama istrinya Balqis. Tapi adakah pasangan yang seperti itu saat ini? Mungkin ada, dari sejuta ada satu atau dua. Karena materi seringkali itu mengikat orang dari kebebasan. Takut dicuri, takut dimaling, takut nanti datang tukang minta-minta.
ya kan, takut dibunuh, takut diracun dan segala macam. Iya, benar. Ketakutan yang begitu banyak sehingga kebahagiaan itu jauh dari dirinya. Mm. Beda dengan orang-orang yang kehidupannya pas-pasan begitu ya. Tentu ini orangnya juga bukan orang biasa ya, walaupun hidupnya dari sisi materi penampakannya pas-pasan, tapi dia punya ilmu, punya iman, gitu. Ilmu yang kuat, ya, ilmu yang banyak tentunya, dan iman yang kuat. Sehingga inilah modal kekayaan yang sesungguhnya pada dirinya. Nah, dia bahagia kalau berbicara itu enak didengar gitu ya. Tawa-tawa yang lepas gitu ya, tidak, kan ada juga orang yang tertawa tapi dipaksakan. Ada orang yang tersenyum tapi kecut senyumnya gitu. Artinya senyumnya itu tidak tulus, penuh dengan penderitaan. Begitu ya. Iya. Oke, itu dia keluarga sip ya. Nah, Pak Ustadz, ini mungkin yang terakhir, ini untuk yang belum menikah barangkali Ustadz, ada tidak atau tips agar nantinya ketika ia sudah menikah, latihan-latihan untuk ia bisa menjadi pasangannya romantis nantinya Ustadz? Iya. Kepada pasangan yang kepada adik-adikku yang belum menikah, saya sarankan yang pertama adalah pastikan calon kalian itu yang memiliki agama yang baik, yang bagus. Ini suatu hal yang wajib, artinya fardhu ain. Kalau agamanya masih diragukan, ya dia seorang muslim, tapi dari pengetahuannya tentang Islam itu mungkin masih diragukan, atau jangan-jangan dia nggak bisa sholat, nggak bisa ngaji, saya kira ini dimasukkan ke urutan 1001 saja. Carilah yang betul-betul agamanya bagus, kuat, ya kan, tampak dari akhlaknya, kemudian pengamalan ibadahnya, dari tampilannya, cara berbicaranya, cara bersikap, berperilaku, itu kan bisa kita lihat. Orang yang Islamnya bagus itu akhlaknya bagus, ya kan, kata-kata yang keluar juga bagus, ya kan, hanya bukan sebatas polesan saja, tidak, bukan pencitraan, tapi memang luar dalamnya bagus. Dan ini mungkin lebih tepatnya pada inner beauty ya. Laki-laki juga ada inner beauty-nya loh. Mungkin tepatnya itu adalah gagah dari dalam. Kebaikan hati itu dari dalam. Gitu. Artinya hatinya hati yang bukan hati yang kerdil, hati yang lapang, hati yang bijak, kemudian sikap akhlak menyenangkan, ya kan, pengamalan ibadahnya bagus, utamakanlah hal yang ini. Benar. Untuk mencari pasangan yang perempuan juga begitu, carilah yang betul-betul solihah. Maka dalam hal ini saya sarankan, pertama lewatilah jalur ta'aruf. Satu, ta'arufnya yang memang teruji, bukan dijodoh-jodohin oleh teman, yuk ta'arufan, bukan begitu. Tapi memang ta'aruf yang ada legalitas dalam artian terjamin kualitasnya gitu ya, ada standarnya gitu. Kan ada tuh ustazah kita ya kan yang memfasilitasi, mereka itu lebih paham kondisi si ikhwan, si akhwat, bagaimana, karena sudah pernah bersama beliau dalam lingkaran pengajian contohnya ya kan. Jadi kita memahaminya dari beliau, dan tidak mungkinlah beliau memberikan sesuatu yang buruk bagi kalian yang masih muda ya kan, para jombloan-jombloati fisabilillah itu. Insyaallah, iya. Jadi itu Imam Hasan Al-Basri mengatakan, menikahlah dengan orang yang agamanya bagus. Jadi tidak hanya sebatas baik lagi, tapi udah bagus. Kenapa? Kalau dia mencintai, maka dia akan memuliakanmu. Iya, benar. Ketika dia tidak mencintaimu, atau ketika itu dia itu benci, tidak suka gitu, murka, marah, maka dia tidak akan menghina dan mencacimu. Bayangkan ya, orang yang kita cintai tiba-tiba berbalik mencaci dan menghina. Sakitnya berbeda dengan orang yang kita nggak kenal, nggak ada hubungan darah, kita nggak ada perhatian dengan dia marah ke kita, itu biasa, siapa lo siapa gua gitu. Mau marah-marah aja, nggak penting. Tapi kalau orang yang kita sayangi tiba-tiba
berbalik arah sampai menghina dan mencaci, itu sakitnya langsung ke lubuk hati yang terdalam. Iya, benar sekali, Ustaz. Nah itu, jadi jangan main-main dalam mencari pasangan. Mm-mm. Itu satu ya. Mm-mm. Saya selalu menekankan terlambat dalam menikah itu malah lebih baik daripada terburu-buru menikah dengan orang yang tidak tepat. Benar sekali. Ya. Jadi ada dua hal tindakan yang merugikan dalam pernikahan. Yang pertama adalah menikah dengan mencintai orang yang salah. Ya. Kemudian yang kedua adalah mencintai orang yang tepat tapi dengan cara yang salah. Yang pertama itu poinnya adalah kita menikahi orang yang salah. Ini sama halnya menikah dengan Dracula, itu kan menikah dengan sesuatu yang mengerikan. Dari luar tampaknya bagus, enak banget ya, indah banget gitu ya, cantik banget, ganteng banget gitu. Ya kan? Terburu nafsu syahwat, akhirnya tidak ada perlu survei menurut saya. Kalau menikah itu survei dulu lah. Akhirnya kita akan terbunuh oleh kesalahan kita dalam memulai hubungan pernikahan. Menikah dengan orang yang salah. Kemudian yang kedua, menikah dengan orang yang tepat. Nah ini penting. Menikah dengan orang yang tepat, tapi kita mencintainya dengan cara yang salah, itu juga gak bagus. Menikahlah dengan orang yang tepat, agamanya bagus, lalu belajarlah untuk mencintai dengan cara yang benar. Iya, benar sekali. Pada sesi selanjutnya kita pernah membahas ketika mencintai dengan cara yang salah. Nah, itu ya. Itu yang pertama, itu wajib hukumnya. Kalau mau menikah jangan sembarang menikah. Karena bisa jadi Nabi mengatakan ya dalam sebuah hadis yang cukup panjang, suatu ketika seorang ummahat datang kepada Nabi. Lalu Nabi berkata, apakah engkau sudah menikah? Dia menjawab, sudah ya Rasulullah. Lalu Nabi bertanya, bagaimana engkau memperlakukannya? Ya, saya memperlakukan semampuku. Lalu Rasulullah berkata, perhatikanlah, lakukanlah yang terbaik, karena pasanganmu adalah surgamu atau nerakamu. Gitu. Surga dalam artian dia yang akan menjadi asbab, faktor-faktor yang menimbulkan kebahagiaan, artinya menjadi bagian dari kebahagiaan, atau jangan-jangan menjadi bagian dari penderitaan hidup kita. Tidak main-main ya, tidak main-main. Selebihnya yang lain-lain itu sunnah menurut saya. Yang pertama dari sisi keturunan orang kaya, keturunan anak sultan segala macam. Nah itu sunnah itu. Silakan, kalau memang baik ya nggak apa-apa. Tapi kalau enggak ya juga nggak apa-apa. Tapi kalau saya secara pribadi memang tidak peduli dengan itu. Kalau mau nyari yang sederhana, maka dia akan lebih tahu diri. Iya, benar sekali. Kemudian harta, mau yang kaya maupun yang miskin ya semuanya baik. Kalau dia seperti Khadijah, kenapa enggak? Ya kan? Nah, kaya konglomerat, tapi seperti Khadijah loh. Iya, bisa membantu suaminya. Jadi wasaujatun solihah tu'yinuka ala amri dunyaka wa dinika. Jadi istri yang solihah yang membantu suaminya dalam urusan dunia dan akhirat. Itu Rasulullah banget. Khadijah itu sosoknya. Tapi kalau nggak bisa seperti Khadijah, cari yang nggak usah, nggak penting. Persoalan kaya harta kan nanti rezeki sudah ada. Tinggal kita mau berikhtiar atau tidak, berproses dengan baik atau tidak, itu saja. Mungkin itu. Oke, itu dia keluarga sih, bahwa poin pertama yang harus kita miliki dalam memilih pasangan adalah agamanya ya Ustadz. Karena pasangan itu adalah surgamu ataupun nerakamu. Seperti Fazfarta bidzatiddin taribat syadaka. Pilihlah yang agamanya bagus, maka engkau akan selamat. Benar sekali. Nah, mau selamat atau tidak, kitalah yang menentukan. Tergantung pribadi Anda masing-masing ya Ustadz. Oke, keluarga sih, mungkin Ustadz di yang terakhir ini ada semacam closing statement mungkin Ustadz untuk pendengar kita di pagi hari ini, silakan Ustaz. Keluarga sip yang berbahagia, yang baik hatinya,
Sering saya sampaikan bahwa menikah untuk bahagia, bukan untuk menderita. Ya, benar. Kebahagiaan itu tumbuh dan kita bangun secara bersama dengan pasangan kita tentunya di dalam sebuah rumah mungil kita, yang itu adalah pada hakikatnya surga kita. Ya. Surga kita di dunia adalah rumah kita. Sesuai dengan program kita, Baiti Jannati, rumahku surgaku. Di dalamnya ada ketenangan, kenyamanan, kesakinahan, ada kasih sayang, ada ketaatan, kebahagiaan, kebaikan. Bertumbuh di sana bersama-sama, menghebatkan diri bersama pasangan di dalamnya, di dalam rumah kita. Rumah yang betul-betul membetahkan. Rumah yang betul-betul menguatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya sampaikan, keluarga SIP yang berbahagia, untuk bahagia tidaklah butuh biaya yang banyak, modal yang besar, tenaga yang banyak, waktu yang panjang. Untuk bahagia gampang. Kebahagiaan itu ada dalam hati kalian masing-masing. Bukalah mata hati kita dengan banyak beristighfar, bertaubat kepada Allah, banyak belajar, bertekad untuk mencintai dan bertekad untuk memberikan yang terbaik kepada pasangan. Jadilah yang terbaik bagi pasangan kita. Lakukan yang terbaik untuk dia. Ada 3 hal yang selalu saya sampaikan dalam pernikahan, boleh dikatakan dengan hukum pernikahan. Yang pertama adalah menikahlah dengan orang yang Anda cintai. Dengan siapa Anda menikah sekarang, tentu dengan orang yang Anda cintai. Yang kedua adalah cintailah orang yang Anda menikah dengannya. Jangan cintai istri orang, suami orang, atau orang lain yang bukan pasangan halal bagi Anda. Kemudian yang ketiga, berupayalah untuk bertumbuh, memberikan lebih daripada yang pernah dijanjikan sebelum menikah. Ciptakan keharmonisan dengan landasan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Oke, Masya Allah sekali pembahasan kita pagi hari ini, keluarga SIP. Dan semoga informasi yang disampaikan oleh Ustadz Ali Margosim dapat memberikan wawasan tambahan untuk kita semua, dan juga menjadi bekal untuk kita semuanya di dunia maupun di akhirat ya. Dan juga kita doakan untuk Ustadz Ali yang sudah memberikan materinya, agar supaya nanti dibalasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala kita nantinya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih banyak Ustadz di materinya. Dan saatnya Dinda Zahira pamit beserta Ustadz Ali Margosim. Dan tentunya tetap dengarkan Radio SIP FM di program Rumahku Surgaku setiap hari Selasa jam 10 pagi. Insya Allah. Iya. Dan kita akhiri sama-sama Ustadz dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.